Ngeselin Anda, preman-preman cupu Anda. Jangan-jangan yang punya warung yang tadi bawa mie tuh teriak-teriak sambil lari ke malingnya. Woi, mas, minyak tinggalan, woi. Dia nangis karena nyesel, apa dia nangis karena ketahuan, guys? Berarti guys, kalau ada mobil SPBU yang parkir di pinggir jalan, itu harus kita curigain, guys. Gue lebih kasihan sama anak-anak TK yang kena imbasnya, coy. Mereka jadi trauma karena ngelihat kekerasan di sana, cuy. Bocah 14 tahun menawarkan diri buat nyelamatin anak kecil. Kejadian di mana pemilik warung membawa mie dan mengejar-ngejar Anda. Sesak rokok dan pengen minum namun tak punya uang, pria ini modus beli dan kabur. Waduh. Beli minuman 2. Ini siapa nih komplotannya? Jangan-jangan nih Oyen nih. Sama bedanya berapa mas ya? Beda 1. Dari berapa om? Jadi berapa om? Sama minyak 1. Minyak 1. Wih, dikejar loh sama Bang Yo. Terekam kamera CCTV seorang pemuda pura-pura beli minuman dan rokok lalu tanya harga kemudian kabur, lokasi belum diketahui pasti. Itu yang lucu tuh, mas yang baju kuning ini pemilik warungnya pas dia ngejar, mie-nya juga dipegang. Jangan-jangan yang punya warung yang tadi bawa mie tuh teriak-teriak sambil lari ke malingnya. Woi, mas, minyak tinggalan, woi. Ya apapun itu, semoga rezekinya buat pemilik warung yang ditambahkan ya, semoga tokonya rame lah yang beli ya. Dan yang buat maling 2 minuman, hei, Anda daripada maling 2 minuman, mendingan Anda minta air putih ke yang punya warung, cuy. Kalau Anda minum air putih ke yang punya warung, maka kejadian ini tidak akan terjadi, cuy. Kejadian di mana pemilik warung membawa mie dan mengejar-ngejar Anda. Kepergok warga, sopir mobil SPBU diduga curi minyak yang diangkut. Waduh, udah pencuri lagi aja nih, dan apa sih dia ngapain? Oh, lagi dimasukin ke jerigen, cuy. Hah? Oh, tuh mas baju kuning lari, bro. Bikin SPBU begini. Siapa minyak ini? Siapa minyak ini? Hah? Siapa minyak? Siapa minyak? Iya, garu-garu kepala, gatel ya mas. SPBU mana? Iya, Bombana banyak SPBU. Siapa? Apa ini kak? Kenapa diskusi begitu minyaknya orang? Tidak begitu bos. Oh, sama dia ini segelnya dibuka gitu ya? Hah? 20. 2 jerigen loh, ini lumayan loh. Siapa yang ngisi tadi di depot? Siapa yang ngisi di depot tadi? Bagaimana caranya bisa kau buka segelnya ini? Hah? Ini banyak segel ini. Siapa yang kasih ku segel di depot? Apa namanya? Terus berarti segel palsu kok kasih pasang? Kenapa bisa di DO ada nomor segelnya? Apa namanya? Tidak segel tadi. Tidak mau segel? Iya. Apa gunanya security di depot? Iya, garu-garu kepala gitu ya. Terus kenapa bisa tidak disegel? Siapa petugas Ilnusa? Pak siapa? Pak siapa? Yang begini ini yang biasa bikin berdebat orang SPBU dengan Pertamina. Ternyata kalian yang ulahnya. Aduh, pantesan BBM makin mahal ya, dan Enggak begini caranya aku mencuri. Kau punya keluarga. Terus kau kasih makan keluargamu uang haram, bagaimana caranya? wah,
Dia nangis ya. Pertanyaan gue guys, dia nangis karena nyesel apa dia nangis karena ketahuan guys? Sebuah video yang diambil oleh warga mendadak viral di medsos. Dalam rekaman yang diduga berlokasi di Bombana, Sulawesi Tenggara tersebut, terlihat seorang supir mobil berhenti di pinggir jalan dan memindahkan minyak ke dalam jerigen. Saat ditanya, sopir itu mengaku telah mengambil sebanyak 20 liter minyak. Waduh, banyak juga coy. Ini 20 liter jangan-jangan yang ketahuan. Yang ketahuannya berapa banyak pak? Dalam video tampak 2 jerigen berjejer di samping mobilnya. Aksi ini diduga telah direncanakan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan pengakuan supir yang mengatakan telah membuka segel yang seharusnya masih utuh dari depot. Beberapa segel yang sudah terlepas juga terlihat di sekitar mobilnya. Aduh, aing mah. Berarti guys, kalau ada mobil SPBU yang parkir di pinggir jalan, itu harus kita curigain guys. Karena bisa aja di pinggir-pinggir sana ada orang yang lagi nyuri minyak coy. Ini yang ketahuan nih, yang ketahuan aja 2 jerigen coy. Yang ketahuannya berapa banyak. Dan ya semoga masalahnya cepat beres dan semoga dengan tertangkapnya pencuri-pencuri yang kayak gini harga BBM bisa turun ya. Udah ya. Preman acak-acak latihan drum band TK di Pamulang todong pisau dan palak guru. Waduh. Serius ini premannya. Ih, dipukul coy. Oh ini premannya. Lagian ngapain sih dibubarin sih? Seorang pria berseragam ormas, ormas lagi aja cuy. Dan pria Parubaya mengamuk di TK Little Bee House, Permata Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat 14.22 sore. Jagoan pada lu, kurang ajar lu pada. Teriak pria berseragam ormas sambil menodongkan pisau ke guru pendamping. Sementara itu rekannya merusak dan melempar peralatan drum band anak-anak yang tengah latihan. Insiden ini terjadi di depan anak-anak TK membuat mereka ketakutan. Aduh. Kurang ajar preman-preman ya. Dan menurut saksi, kedua pria itu sering datang meminta uang ya, memang dasarnya preman aja ya. Dan terutama saat ada kegiatan di TK, tiba-tiba guru kami dipalak minta uang, lalu guru bilang, maaf pak, nanti dulu, kami mau latihan dulu, nanti dikasih, kalau minta selalu kita kasih karena takut diganggu. Ujar saksi, kedua preman tersebut langsung mengamuk dan memukul salah satu guru pendamping. Sungguh jagoan sekali Anda. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan para guru berharap pelaku segera ditangkap. Anak-anak sampai trauma melihat kejadian ini. Parah sih ini ya. Dan kejadian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aksi premanisme. Aduh, apakah masih ada tempat yang aman di negeri kita tercinta ini guys? Yang jadi pertanyaan gue, kenapa anak-anak TK latihan terus dipalak? Ini nggak masuk akal menurut gue nih. Dan emang hak dia apa buat malak sih orang-orang yang ada di sini gitu. Dan nggak masuk akal cuy. Udah sama gurunya kasihan, gue lebih kasihan sama anak-anak TK yang kena imbasnya cuy. Mereka jadi trauma karena ngelihat kekerasan di sana cuy. Yang harusnya mereka fun, harusnya mereka seneng, mereka jadi trauma cuy. Ngeselin Anda, preman-preman cupu Anda. Ngeselin loh. Dan mohon maaf jadi agak sedikit emosi karena gue nggak tega ngeliat anak-anak ini harus ngalamin kekerasan kayak gini guys. Gue agak kesel sebenarnya nih. Ya, gue sih sangat menyayangkan ya si ini ya. Yang anak-anak harusnya happy, yang dia harusnya bahagia, yang harus dianya belajar tentang bagaimana bermusik jadi kegiatan yang menyenangkan. Tapi jadinya jadi kayak gini, jadi trauma ngeliat ada guru yang dipukul, dimaki-maki gitu kan, jadi ngeselin ya. Dan gimana negara Konoha bisa menjadi lebih baik kalau orang-orangnya aja masih ada yang kayak gini cuy. Aduh. Ya semoga dengan kejadian ini pelakunya dapat segera ditangkap ya. Dan kita tunggu video klarifikasinya mungkin ya. Sedih ya. Dan gue lihat anak-anak jadi trauma dan aduh. Capek deh. Preman yang todong dan palak guru TK ditangkap terancam 10 tahun penjara. Oh ini video lanjutannya. Udah ditangkap coy. Oh iya nih dia nih pelakunya nih. Aduh.
Bikin resah masyarakat aja cuy ya. Dan oh ini satu lagi nih, si pemuda ini nih. Cie gayanya. Tapi kalau menurut gua nih, gurunya ini tuh nggak ngelawan karena dia tahu ada anak-anak di sana cuy. Mereka tuh diam bukan karena mereka nggak berani cuy. Mereka tuh diam karena dia tuh menghargai ada anak-anak yang ada di sana gitu ya. Dan mereka mencoba menahan diri, gue yakin kayak gitu sih. Karena kalau ngeliat dari badan-badannya sih ya mendingan guru-gurunya kayaknya jauh lebih kuat ya. Dan ya udahlah, cukup lah yang berat-berat, kita masuk ke yang ringan-ringan aja sekarang, oke? Yuk, let's go. Dimarah ibunya GX, tahu apa anaknya GX lihat, apa halnya muter-muter. Apa sih? Wah, ini mukanya di sana ya. Agak horor deh, dan kepalanya bisa muter 180 derajat ya. Tapi kasihan sih, ini kan berarti kan kepala dia ke depan ya, yang mana pemandangan semuanya pasti di sana gelap dong. Ya semoga perjalanan si ibu dan si anak ini nggak terlalu jauh lah, dan semoga anaknya bisa melihat kembali dunia yang cerah ya ketika dia membuka helm ya. Bisa-bisanya loh kepalanya 180 derajat dan ngeri juga nih. Udah kayak zombie di Walking Dead nih. Ini taksi cepat udara terbaru. Helikopter jurusan mana nih? Dan nih 75 nih, depan bisa 2 orang nih. Edan terbang Edan. Tapi bisa aja sih yang ini terjadi di masa depan sih, jadi angkot-angkot bertransformasi jadi helikopter cuy ya dah. Tapi menurut gue yang namanya angkot mah ya kalau nggak helikopter ya nggak angkot mobil ya tetap aja ngetem ya dah. Tapi kan kalau gini bingung ya, pas dia ada di atas sana dia cari penumpangnya kayak gimana cuy, kan dia nggak mungkin ke kiri cuy, dia pasti ke bawah. Bisa-bisanya loh angkot kayak gini loh, helikopter dengan plat kuning cuy. Kejadian langka Tajukang Sidin. Wih, ular cuy. Ini. Secara akal sehat, kalau gue jadi ibunya, gue akan ngegas terus ke depan tanpa melihat ada si ular ini cuy. Tapi menurut gue karena dia punya empati, dia punya perasaan, dia nggak tega kalau ngeliat ular kegiles sama dia. Jadi dia berhenti, dia panik, dia mundur ke belakang, dia jatuh. Yang mana itu bakal lebih bahaya daripada dia jalan lurus terus ya. Dan ya kalaupun gak berhenti ya gas, tapi ya puter balik lah seenggaknya lah ya. Tapi ya semoga ibunya baik-baik aja ya, meskipun kayaknya mah agak lecet-lecet dikit sih di siku-sikunya ya kayaknya. Lagi pada antri. Jangan-jangan lagi pada antri gas melon ya ada. Nih dia nggak mau antri yang paling belakang nih, dan malah naik ke punggung orang ya, dan monyet. Aduh, dikasih bedak biar cakep ganteng, rupawan. Antri yang bener woi. Oh di ini dipakein baju ya, baju itu kayaknya sih. Nah, mulai rusuh nih, antrinya udah mulai rusuh nih. Ada yang dijambak ya dan. Ya ini agak pecicilan satu nih dan. Ya setelah gue ngelihat video ini, setelah gue melihat monyet-monyet bisa baris berjejer rapi kayak manusia, ya gue semakin yakin bahwa teori evolusi itu benar adanya cuy.
Wih, apa dance-nya? Widih, 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 widih. Cah, cah, wah, keren, mantap cuy. Kita jangan pernah ngelihat seorang dari kecil badannya cuy, meskipun dia kecil tapi badannya luar biasa lincah coy. Yang mana kalau gua salto gua pasti encok sekarang kan. Ya gue harap sih di Konoha kita juga punya banyak orang-orang yang kayak gini yang bisa berprestasi buat bangsa dan negara cuy, bener nggak? Tapi katanya anak-anak tuh memang lebih cepat belajar gitu, jadi kalau mereka senang sama satu hal dan mereka didukung sama orang tuanya, gue yakin dia akan punya prestasi yang membanggakan di bidangnya itu yang dia senengin cuy. Gila sih, keren sih, masih kecil tapi udah bisa sehebat itu cuy, mantap. Alasan gue setuju 1000% Indonesia wajib adakan wajib militer. Ya, mungkin itulah perbedaan dari generasi Konoha sama generasi yang tadi kita lihat sebelumnya ya. Jadi, sungguh sesuatu yang berbeda 180 derajat gitu. Menurut gua nih, kalau kalian cewek-cewek terus kalian bikin konten kayak gitu tuh masih wajar ya, dan kalian tuh harusnya sadar kalian tuh laki-laki cuy. Ya, tapi apapun itu semoga ini cuma konten dan di dunia sebenarnya mereka adalah real laki-laki sejati ya. Aduh. Apakah Konoha akan menjadi Konoha emas dengan generasi yang seperti ini guys? Lagunya ini Justin ya. Kenapa dah pada ketawa dah? Oh, liriknya ketawa. Mereka sepertinya sedang mentertawakan masalah-masalah yang berat yang ada di hidup mereka, cuy. Tapi ya nggak masalah sih, lucu sih dan oke sih menurut gue ya, karena benar kita harus mentertawakan hidup kita tuh benar real dan. Sekarang coba tebak nih, dari mereka bertiga siapa yang punya masalah paling berat dalam hidupnya, cuy? Oh, menurut gua sih kayaknya sih Cici yang ini sih yang paling banyak masalahnya sih. Oh iya, mau ngapain nih? Lah, serius? Dia nyalain ini coy, mesin treadmill. Dan nyala coy. Lah, Dan. What? Dia lari loh Dan. Oh Ian kayaknya semakin tahun semakin pintar nih, otaknya semakin cerdas nih. Dia berevolusi jadi kucing-kucing yang bisa berpikir seperti manusia coy. Tapi ada yang pernah bilang kalau kucing oren itu sebenarnya dia tuh bukan kucing guys. Dia tuh sebenarnya kita nggak tahu benda apa sebenarnya. Dan di kasus video ini menurut gua dia adalah seorang manusia yang sedang menyamar jadi Oyen cuy. Bisa-bisanya loh Edan naik ke atas, dia nyalain mesin treadmill, terus dia lari. Nggak masuk akal coy. Ini apa? OPOV ini ya, kucing nih. Kelihatan dari kumisnya soalnya nih, kucing nih. Oh, lagi berantem sama dogo cuy. Banyak dogonya cuy. Edan dikepung dia cuy. Ada 3 loh, 4 loh. Banyak Edan. Wah, 1 lawan banyak nih. Nggak adil cuy. Oh, dia lari kabur. Cari tempat aman. Wah, dia masuk ke ini nih, celah-celah bangunan nih cuy. Dan pintar loh, ngumpet loh dia. Gak bisa masuk loh dogonya loh. Sudah aman kah?
Oh, udah aman cuy. Sektor clear, sektor clear. Kucingnya udah hafal map. Tapi memang kelihatan sih dia hafal map banget. Soalnya pertama dia masuk ke mobil dulu tuh langsung tuh. Dan jadi si 4 dogo ini atau 5 tuh tadi gue lihat tuh dia ngepung si kucing ini, dia bisa ngumpet cuy ya. Dan pas keadaannya terdesak dia langsung cari tempat yang paling aman di pojokan gedung sana, masuk ke dalam tanah-tanah sana cuy. 1 lawan 5 malah isi lemon squeezy lah. Lihat kode tanganku pokoknya oke. Bersahabat. Tebak-tebakan. Oh, di kanan. Kayaknya logonya ngasih tahu nih. Dia dapat melihat dengan jelas karena dia ada di belakangnya ya. Tuh dia parah ya kan. Mencurigakan ya. Sungguh seekor dogo yang sangat pintar, cerdas, dan juga bisa diajak kerjasama ya dalam keadaan yang sulit ya. Ya semoga aja setelah kemenangan besar ini cuannya dibagi 2 lah sama dogonya ya. Bisa-bisanya loh jadi mata-mata loh. Apakah pelamar tes CPNS diwajibkan menguasai bumi? Serius? Serius ini pelamar-pelamar CPNS cuy. Dan ini malah jadi Bruce Lee dan main Toya. Ini yang mau ngapain nih? Mau kamehameha kayaknya nih. Tidak. Tes CPNS tidak mengharuskan pelamar untuk menguasai bumi. Tes CPNS adalah ujian yang harus diikuti oleh pelamar calon pegawai negeri sipil untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Tes CPNS yang melibatkan bela diri umumnya ditemukan pada seleksi untuk posisi tertentu, terutama di lembaga-lembaga yang membutuhkan keterampilan fisik atau kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban, seperti di kepolisian, TNI, atau instansi yang berhubungan dengan penegakan hukum dan ketertiban. Oh, ya wajar sih. Tes bela diri bertujuan untuk mengukur fisik, ketahanan, dan disiplin calon pegawai dalam menghadapi situasi yang memerlukan keterampilan fisik. Bela diri juga dapat dianggap sebagai bentuk pengujian karakter seperti mental yang kuat, daya juang, serta kemampuan untuk bekerja dalam tekanan atau situasi yang penuh tantangan. Hal ini dianggap penting untuk posisi yang memerlukan integritas, kedisiplinan, dan kemampuan menghadapi ancaman atau konflik. Ya, semoga kita mendapatkan PNS-PNS yang terbaik, yang bisa bekerja dengan baik, yang berintegritas, yang nggak korupsi, ya yang paling penting mah. Udah gitu, ya kalau bisa sih yang bela dirinya jago, bisa kungfu, ya bisa karate, bisa kamehameha, bisa menguasai bumi, berganti elemen. Wah, ini abang USP mau ngapain lagi nih? Anjir, keselin ada. Biasa. Abang USP yang gabut luar biasa menciptakan sebuah kreasi lagi yang tidak disangka, tidak diduga, dan keren banget cuy. Yang mana dia kepikiran supaya itunya tidak terlihat, tapi juga dia bisa melepaskan kain tanpa menghancurkan lingkaran yang sedang berjalan yang ada balonnya itu cuy. Dan inilah cara abang USP ya mengungkapkan hari Valentine-nya dengan seperti ini. 11 jam tak berhasil evakuasi, pemuda ini tawarkan bantuan masuk ke pipa sedalam 15 meter. Widih. Dan sempit lubangnya coy. Terus harus evakuasi ya. Oh ini nih orangnya nih. Keren banget coy. Karena cuma badan sekecil dia yang bisa masuk ke lubang itu kayaknya cuy. Gila. Masih kecil tapi pemberani cuy. Keren. Dan
Edan, gila cuy. Edan. Awesome. Dan selamat lo adiknya lo. Gokil. Gokil bro, gokil. Gila. Anak sekecil itu, dia punya jiwa yang besar buat menyelamatkan seorang anak kecil, seorang bocah yang terjebak di dalam sana, yang kalau kita orang dewasa yang nggak mungkin masuk ke dalam sana, dan cuma dia bisa masuk cuy. Dan dia berani ngelakuin itu cuy. Gila sih. Christian Marian Beceanu 14 yang punya cita-cita jadi petugas damkar, gila 14 tahun coy. Berhasil menyelamatkan balita yang terperosok ke dalam pipa sempit sedalam 15 meter setelah hampir kehabisan cara. Keren sih, gue masih amazed banget cuy, gila cuy. Dia tiba-tiba menawarkan bantuan setelah 11 jam petugas belum berhasil mengevakuasi korban. Dia menawarkan dirinya membantu petugas damkar yang kehabisan cara buat masuk ke dalam sana cuy. Menawarkan diri cuy, bocah 14 tahun menawarkan diri buat nyelamatin anak kecil. Kejadian di kota Segarcea, Romania pada 2013 lalu. Oh udah lama cuy. Tapi keren sih, gila sih, mantap sih. Justru peristiwa kayak gini sering diupload karena gila ya, biar jadi inspirasi buat banyak orang cuy. Buat pemuda-pemuda yang gak jelas, kalian harus nonton yang kayak gini nih ya dah. Kejadian di kota Segarcea, Romania pada 2013 lalu itu bermula saat balita bernama Gabriel Lonut Ruiu, 3 tahun, jatuh dan terjebak di sebuah pipa sedalam 15 meter. Ngeri banget sih, gila. Orang tua korban dan warga seluruh kota mengali pipa kecil itu, sementara orang-orang dengan panik menggali di sekitar pipa berharap dapat menjangkau balita itu. Dikutip dari Daily Glass, Christian yang saat itu baru pulang sekolah melihat keributan tersebut dan memutuskan untuk berhenti menyaksikan keramaian. Selain dia, ada pula anak-anak lain seusianya, namun hanya Christian yang mengajukan diri untuk membantu penyelamatan. Memang Christian lu tuh keren banget lah, gila, nggak ada lawan cuy, udah panutanku lah. Gila sih. Misi penyelamatan itu bukan kali pertama untuk Christian. 3 tahun lalu sebelumnya pada tahun 2010 dia menyelamatkan 3 orang yang terjebak di dalam mobil yang rusak. Oh, berarti dia memang seneng nyelamatin orang cuy. Memang passionnya di sana cuy. Edan, gila loh. Jarang ada seorang usia 14 tahun punya passion buat nyelamatin orang tuh, jarang banget cuy. Dan ini tuh orang yang langka cuy. Dan kita harus respect, kita harus hormat sama orang-orang yang kayak gini cuy. Gila sih, mantep banget sih. Dikutip dari My Hero, Christian bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran sehingga bisa terus menyelamatkan orang. Bocah 14 tahun menyelamatkan bocah 3 tahun tuh sesuatu yang mungkin dalam 10 tahun, 50 tahun ke depan kita nggak lihat lagi cuy ya. Gila sih, keren banget Christian. Gokil. Apa nih, kucing sapi mau ngapain nih? Mau main sama cicinya ya. Mobil. Ya gue yakin sih orang-orang yang lihat video ini lebih tertarik sama ini mainannya beli di mana ya dan. Bagus banget ya dan, 2 mobil bisa fusion jadi kuda ya dan. Ini mah nggak bocah, nggak orang tua, nggak pemuda nih. Kalau ngeliat video ini mah pasti pengen mainannya cuy ya. Keren loh, 2 mobil bisa berubah jadi kuda. Dan gimana kucing sapi nggak kaget coba. Mobil kayu. Widih, gila mobil kayu coy. Ada kerannya anjir. Beneran loh, keren loh. Ada airnya lagi. Pak, ini namanya mobil apa Pak? Dan Corona jadi kayak gini cuy. Ini full kayu semua. Casingnya doang. Lah dia lagi nyetir, tapi di sana ada yang nyetir. Supirnya cuma mesin doang ya. Ini mesinnya apa ya? Bukan orang. Coba Pak, belokin lagi Pak malahnya Pak. Oh, geser-geser. Bisa gerak-gerak kan. Oke. Habis berapa nih Pak bikin Pak? Ya di atas 30 lah. Mantap. Ini kayu jati ya? Ini keren banget. Asli. Kayu tua. Keren sih ini. Pak, makasih banyak ya.
Apa ambil gambar ya? Loh, gua kira yang sana manekin, ternyata orang asli cuy. Keren sih, ini konsep mobil kayu yang di luar noro ya, dan di belakangnya ada keran, di depannya ada supir palsu, di kirinya yang gua kira manekin ternyata orang beneran. Ada buat pemadam kebakaran. Ya tapi kalau saran gue mah buat bapaknya sih ya, itu air keran yang ada di belakang tuh dimatiin aja biar kita bisa efisiensi anggaran lah. Habis maling motor sempet-sempetnya jajan cilok. Oh ini kayaknya malingnya nih ya. Jajan cilok. Ada polisi datang coy. Langsung ditangkap coy. Lah, motornya kasihin polisi, polisinya kasih standar, terus dikejar. Ini ada banyak keanehan di video ini nih, dan coba kita sedikit reka adegan ulang cuy. Ini kan ada maling datang parkir tuh, dia beli cilok. Ini masih normal ya, dan polisi datang, oke normal. Dia menangkap penjahat. Nah ini udah nggak normal ya, dan ini udah nggak normal nih. Si penjahatnya ngelempar motor ke si polisi. Oke. Penjahatnya santai, terus dia lari ke belakang. Terus polisinya sempet standarin satu dulu si motornya, dan dia kunci setang. Abis itu dia lari ngejar penjahatnya coy. Ini tolong koreksi kalau gue salah ya. Menurut logika gue, ketika penjahatnya ngasih motor ke polisi dan sama kuncinya dikasihin ke polisi ini, secara logika yang berjalan, harusnya si polisinya nyalain motor ini dan ngejar si penjahatnya pakai motor dong, bener nggak? Dan yang gue pertanyakan lagi adalah, apakah mobilnya ini sudah dikunci atau belum? Jangan-jangan pas dia ngejar maling, misalnya sampai jauh sana nih, tiba-tiba pas dia balik lagi, mobil polisi sama motornya udah hilang. Ya, sungguh peristiwa pengejaran yang tidak terduga, banyak keanehan, dan terlalu banyak teori konspirasi yang bisa dijelaskan dari video CCTV ini ya. Mandi loh dia loh. Emang dia nggak nyadar di dalam ada orang cuy. Oh ini pakai kaca film yang ini ya, nggak tembus pandang nih. Dia nggak bisa lihat sih. Lidah lu masukkan, woi. Masukin lidah lu, cing. Lidah lu. Bisa-bisanya lo lagi mandi digangguin, terus dia lupa masukin lidahnya coy.